Malam itu, rumah terasa begitu hening. Angin malam masuk dari jendela ruang tamu, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Aku duduk di kamar, memeluk bantal, mendengar sama suara televisi, mama menonton acara favoritnya, sambil menyeruput teh hangat. Semua terasa damai, hingga suara ketukan tiba-tiba memecah keheningan. Tok, tok, tok. Suara itu membuatku tersentak. Jarang ada tamu malam-malam begini. Aku mendengar langkah mama menuju pintu, lalu suara seorang laki-laki muda terdengar lirih. Assalamualaikum, maaf tante, saya Jerry. Apa nama itu? Aku tidak tahu kenapa, tapi jantungku langsung berdegup lebih cepat. Rasanya asing, tapi sekaligus begitu akrab. Seperti ada getaran aneh yang membangkitkan sesuatu dari dalam diriku. Aku keluar dari kamar. Siapa, Ma? Tanyaku pelan. Mama menoleh, raut wajahnya sedikit bingung. Ini nak, tamu, namanya Jerry. Mataku langsung bertemu dengan pria itu. Wajahnya tampak gugup, tapi tatapannya menusukku dalam. Bibirku tiba-tiba bergetar tanpa kendali. Jerry? Aku sendiri kaget, kenapa bisa menyebut nama itu begitu saja? Bukankah aku lupa semua orang dari masa laluku? Tapi entah kenapa, tubuhku mengenalnya, meski pikiranku tidak. Jerry menatapku dengan mata berkaca-kaca. Iya Gea, ini aku. Mama mempersilakan dia masuk. Kami duduk di ruang tamu. Sesaat suasana begitu canggung, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Aku menggenggam jemariku sendiri, berusaha tenang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, bisikku lirih. Jerry menggeleng tersenyum tipis. Kamu nggak perlu mulai dari mana-mana. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik aja. Hatiku bergetar mendengar itu. Ada sesuatu dalam suaranya yang terasa begitu hangat, seperti pernah menenangkan aku di masa lalu. Tanpa sadar, air mataku menggenang. Jerry kemudian menunduk sebentar, lalu menatapku lagi dengan keberanian yang lebih besar. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Gea, sebenarnya aku nggak bisa terus begini. Aku tahu kamu mungkin lupa, tapi aku harus jujur. Aku datang malam ini bukan cuma buat lihat kamu. Aku datang karena aku masih sayang sama kamu. Aku gak pernah berhenti sayang. Gea, aku ingin kita balikan lagi. Aku ingin jadi pacar kamu, seperti dulu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Kata-katanya menusukku. Aku menatapnya lama, bingung, antara percaya dan takut. Aku gak tahu, suaraku bergetar. Aku bahkan gak ingat masa lalu kita. Jerry mendekat, meraih tanganku dengan penuh kehati-hatian. Jemarinya hangat, menggenggamku erat seolah takut kehilangan lagi. Tidak apa-apa kalau kamu lupa, Gea, tapi hati kamu pasti masih ingat. Rasakan ini, aku masih orang yang sama. Aku masih milikmu. Air mataku jatuh. Ada rasa rindu yang aneh, rasa sakit yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Hatiku berteriak, meski otakku kosong tanpa memori jelas. Namun saat aku masih tenggelam dalam kebingungan itu, tiba-tiba sebuah suara menggelegar memecah ruang tamu. Apa yang kau lakukan? Aku menoleh kaget. Papa berdiri di ambang pintu ruang kerja. Wajahnya merah, matanya penuh amarah, napasnya memburu. Ia melangkah cepat, matanya langsung tertuju pada tangan Jerry yang masih menggenggam tanganku. Lepaskan tangan putriku sekarang juga, bentaknya. Jerry buru-buru melepas tanganku, wajahnya pucat pasi. Aku ikut terlonjak, panik melihat Papa yang begitu marah. Papa berdiri tegap, suaranya meninggi. Kurang ajar kamu Jerry, berani sekali kau datang ke rumah ini lalu mengaku-ngaku sebagai pacar Gea. Om, saya, Jerry mencoba menjelaskan, tapi Papa langsung menepis dengan suara keras. Diam, jangan panggil aku Om. Aku tahu siapa kamu. Kamu itu cuma mantan yang sudah meninggalkan Gea waktu dia terpuruk, waktu dia sakit. Dan sekarang kamu datang lagi, merusak ketenangan hidupnya? Jerry terdiam, wajahnya memerah menahan emosi, tapi matanya tetap menatapku, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Papa menunjuk ke arah pintu dengan kasar. Keluar dari rumah ini sekarang juga, aku tidak akan biarkan kau mendekati putriku lagi. Air mataku jatuh makin deras. Pa, tolong jangan gitu, aku cuma... Gea! Suara Papa meninggi, tajam menusukku. Kamu dengar baik-baik, pacar kamu yang sebenarnya adalah Dot, dia yang setia. Dia yang rela terbang jauh-jauh ke Australia hanya untuk melihat keadaanmu waktu sakit. Dia yang selalu ada buat kamu. Bukan orang ini. Kata-kata Papa seperti petir yang menyambar dadaku. Dot. Ya, aku tahu dia. Sahabat yang selalu menemani, yang tak pernah lelah menjaga. Tapi, kenapa saat mendengar nama Jerry, hatiku terasa tercabik. Jerry mengepalkan tangannya, menahan amarah. Suaranya serak saat akhirnya ia berkata, Om salah, saya memang terlambat waktu itu, tapi saya nggak pernah berhenti peduli. Saya masih sayang sama Gea, saya masih ingin dia kembali.
Cukup, bentak Papa, keluar. Atau, jangan salahkan aku kalau aku usir dengan cara lain. Ruangan itu terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi tubuhku kaku. Hanya air mata yang mengalir tanpa henti. Jerry akhirnya berdiri. Matanya menatapku dalam-dalam, penuh luka yang tak bisa disembunyikan. Maafkan aku, Gea. Maafkan aku. Suaranya bergetar. Lalu ia melangkah pergi, membuka pintu dan menutupnya perlahan di belakangnya. Keheningan menelan segalanya. Hanya isak tangisku yang terdengar. Papa masih berdiri tegak, napasnya berat. Mama menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Aku menggenggam tanganku sendiri, masih merasakan hangat genggaman Jerry yang kini menghilang. Hatiku hancur, seolah ditarik kedua arah, antara masa lalu yang samar dan kenyataan yang ada di depanku. Dalam hati aku bertanya lirih, jika Jerry hanya masa lalu, mengapa aku merasa seolah kehilangan sesuatu yang sangat berharga malam ini?